Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi asmain amma ba'du. Halo teman-teman, gimana teman-teman keadaannya? Mudah-mudahan hari ini bertambah baik, bertambah semangat, semakin sehat dan terus semakin sehat sampai sembuh total. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Andi ataupun Kang Andi di channelnya Kang Sunandi. Mudah-mudahan dengan adanya channel ini, dengan adanya video ini, adanya konten ini, mudah-mudahan menjadi jalan wasilah agar teman-teman semangat lagi, agar teman-teman bisa pulih lagi, agar teman-teman bisa sehat lagi teman-teman, insya Allah. Apalagi sampai sembuh total, amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang baru bergabung di channelnya Kang Sunandi, yang baru aja menonton video-videonya Kang Sunandi, yang baru bergabung, tolong jangan lupa subscribe teman-teman, karena subscribe itu buat saya pribadi sangatlah penting, karena bikin saya tambah semangat lagi untuk bikin konten-kontennya ya nggak jauh seputaran asam lambung GERD, anestesi psikomatis. Baik teman-teman, jangan lupa juga komentar-komentarnya, nanti saya sharing, insya Allah saya akan baca semuanya teman-teman. Hanya perlu satu-satu teman-teman yang saya baca, karena banyak kalau di kolom komentar itu yang mengadu ke saya pribadi, bahkan ada yang japri, banyak sekali teman-teman. Baik teman-teman, jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan motivasi video-video saya yang saya upload nanti insya Allah. Yang baru bergabung mohon maafnya, yang teman-teman yang dikatakan komentar belum dijawab, saking banyaknya saya bingung satu-satu persatu teman-teman. Jadi baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah bertambah lagi sehatnya, bertambah lagi semangatnya. Untuk kali ini teman-teman, saya akan membahas memang gak jauh dari seputar asam lambung GERD, anestesi psikomatis. Yang saya bahas itu bagaimana caranya mengenali mental kita, gitu kan, mental kita agar kita bisa pergi daripada anxiety. Nah, memahami mental kita agar kita bisa lebih jauh ataupun bisa pergi daripada anxiety tersebut teman-teman. Nah, untuk tema kali ini, jangan di-skip video saya, jangan di-skip lah intinya, biar teman-teman paham atau teman-teman tahu untuk mengambil sikap ketika kita datang panic attack ataupun disorder ataupun ada anxiety yang berlebihan teman-teman. Baik teman-teman, mudah-mudahan teman-teman adanya video saya ini menjadikan wasilah, ya setidaknya bisa menemani teman-teman yang sedang sakit, yang sedang gundah gulana, yang sedang lagi kacau balau dan sebagainya. Tapi insya Allah teman-teman, kalau dengan seputar asam lambung GERD, anestesi psikomatis itu bukan merupakan penyakit berbahaya, hanya mengganggu saja di bagian organ tubuh. Tapi nggak apa-apa sih, semua itu aman, insya Allah aman. Baik teman-teman, untuk kali ini teman-teman, bagaimana cara untuk mengenali mental, kenal dengan mental, kerjanya mental agar kita pergi daripada anxiety teman-teman. Saya jelaskan teman-teman. Baik yang mempunyai asam lambung GERD, anestesi psikomatis, itu nggak jauh dari mental kita teman-teman. Karena apa? Bisanya ada mental jadi ciut, bisanya kita bisa jadi down, bisanya serba nggak berani, ngedenger suara ambulan takut, pergi keramaian takut, sholat Jumat takut, pergi jauh-jauh takut, sendirian takut, di kamar mandi takut, semua serba takut. Berarti otomatis mental kita memang mental dikatakan mental rendah, mental kita memang masih mental tempe. Karena kenapa? Karena kita punya anxiety. Nah, bisanya ada anxiety karena kita punya ketraumaan khusus, khawatir. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena mohon maaf teman-teman, bisanya terjadi seperti itu, adanya anxiety yang berlebih, adanya mentalnya dikatakan down mentalnya, terus juga anxiety yang berlebih itu teman-teman, berdasarkan satu, dia pengalaman trauma dari kita waktu awal-awal sakit rasanya bagaimana. Nah, selain trauma itu, terkadang kita suka mendengar yang namanya orang yang dikatakan, oh jangan-jangan nih kayak si Fulan ini matinya mendadak nih, meninggalnya mendadak begini. Nah, itu selalu dikait-kaitkan orang yang anxiety-nya, yang punya anxiety psikomatis atau ditambah disordernya teman-teman, itu yang berpikirnya bukan pastinya begitu. Apalagi yang mempunyai asam lambung GERD, anestesi psikomatis, udah selalu dikait-kaitkan teman-teman. Sakit kepala dikaitkan yang bukan-bukan, dadanya suka celekat-celekit dikaitkan yang bukan. Terus keliengan serasa mau pingsan selalu dikaitkan dengan yang bukan-bukan. Terus juga mohon maaf, BAB-nya juga mentret, selalu dikaitkan dengan yang bukan-bukan teman-teman. Jadi selalu seperti itu dikaitkan, aduh jangan-jangan saya mau mendekati kematian, jangan-jangan saya ini nggak lama lagi, jangan-jangan seperti itu aja setiap harinya. Stop kita berbicara dengan sensasi teman-teman.
Karena asam lambung gut inisiatif psikomatis itu teman-teman, sensasinya memang banyak, malah terkenalnya 1001 sensasi teman-teman. Dan 1001 sensasi itu nggak hari itu datang. Hari ini kita diobatin kelayangannya, timbul dadanya sakit. Diobatin dadanya, perutnya panas. Diobatin perutnya, tinggal mencret, berbusa dan berair. Ada terus aja begitu. Terus lagi ada yang merasakan gusinya atau mulutnya asam teman-teman. Padahal itu wajar-wajar saja teman-teman. Mulut asam itu karena reflux. Nah, reflux asam lambung itu naik ke atas teman-teman. Nah, ada yang lewat dari sendawa, ada yang lewat pakai kayak tadi mulutnya asam dan sebagainya, teman. Itu wajar itu, teman. Jadi kita konsumsi air hangat aja terus, itu juga nanti air hangat itu, teman-teman. Itu penting sekali. Kenapa? Untuk menetralkan asam lambungnya. Gitu, teman-teman. Terkadang kan orang kan fokusnya ke asam lambungnya. Aduh, saya sakit asam lambung, saya diponis dengan asam lambung. Dia fokus dengan asam lambung. Kalau dia penyakitnya asam lambungnya doang tanpa anestesi psikomatis teman-teman, itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah teman-teman. Jadi kalau seumpama yang jadi masalah itu begini teman-teman, ketika kita mempunyai asam lambung gut anestesi psikomatis, nah kita punya penyakit asam lambung tapi dicampur anestesinya ditambah disordernya teman-teman. Itu yang jadi masalah. Jadi masalahnya kenapa? Ini yang akan menimbulkan lama, teman-teman. Bukan bahaya, tapi lama. Kenapa? Karena kita harus melawan dengan sensasi. Sensasi itu dikaitkan dengan anxiety. Anxiety juga nanti akan menimbulkan namanya panic attack ataupun disorder, teman-teman. Lah itu yang bikin kacau dari yang merusak pola pikir kita. Contoh begini, teman-teman. Penjelasan mental agar kita paham, memahami mental ini, teman-teman. Memahami mental gitu kan. Agar kita pergi daripada anxiety. Begini, teman-teman. Ini logika dulu teman-teman, logika ya. Ini saya logika dulu. Dulu saya ini nggak bisa belajar motor. Kedua juga saya juga nggak bisa nyetir mobil. Tapi awal pertama begitu saya punya motor ataupun punya mobil ataupun punya sepeda teman-teman, apakah ia langsung bisa? Kan enggak teman-teman. Ya adibu auladakum, bahasanya dia mendidik diri sendiri dulu, terus juga dia belajar terlebih dahulu, belajar sepeda, belajar motor, belajar nyetir, semuanya step by step, bertahap teman-teman, bertahap gitu. Karena kenapa? Ada yang bisa dan punya mobil dia sampai benar-benar nggak bisa nyetirnya, punya motor dia sampai benar-benar nggak bisa nyetirnya. Kenapa alasannya? Karena dia takut, karena dia takut ini dan takut itu. Nah itu yang punya anxiety teman-teman, itu yang punya anxiety tersebut teman-teman, mohon maaf. Nah dari anxiety tersebut teman-teman, ini pelajaran sangat penting teman-teman, yang anxiety itu. Nah ketika kita belajar, sekarang kita belajar berkendara, belajar motor, belajar mobil teman-teman, sekarang sudah bisa. Nah udah bisa dilalah teman-teman, dilalah ya. Kejadian entah itu nyenggol, entah itu nabrak ataupun ditabrak teman-teman, ataupun jatuh dari kendaraan, dari motor. Nah orang yang habis kecelakaan teman-teman pasti punya trauma. Itu pasti punya trauma. Dan gak mungkin walaupun dia udah sembuh langsung memegang kendaraan. Langsung memegang kendaraan gak mungkin. Kenapa? Dia adaptasi dulu. Kenapa? Saya takut lah. Kenapa? Kemarin juga bulan yang lalu saya tabrakan, saya jatuh dari motor, sementara ini saya takut dulu lah. Dia harus adaptasi lagi teman-teman. Step by step harus adaptasi lagi. Nah, ketika adaptasinya, ya dia belajar lagi. Walaupun tidak dari awal belajarnya. Memang hanya untuk melawan, kalau dia kan sudah bisa nih bawa mobil ataupun bawa motor. So, dia udah bisa, nggak perlu belajar. Yang dilatihnya apa teman-teman? Yang dilatih mentalnya. Aduh, saya harus melawan trauma. Kemarin saya habis, mohon maaf, kecelakaan gitu. Naudzubillah. Saya habis jatuh dari motor. Nah, sekarang saya mau pegang motor lagi, saya takut nih, takut jatuh lagi. Itu otomatis dia punya mental. Karena dia apa? Sudah ada ketraumaan karena kejadian, itulah anxiety. Nah, di situ untuk melawannya anxiety tersebut, agar melawan mental tersebut agar menjadi mental baja teman-teman, dia mau nggak mau harus memaksakan diri untuk bisa lagi, untuk berani lagi. Bukan masalah bisa menyetir kendaraan atau tidaknya, tapi berani atau tidaknya mengambil risiko. Makanya teman-teman, untuk mengambil risiko biar teman-teman tidak berpikir tentang sensasi, terus biar kita pergi daripada anxiety. Satu, melawan mentalnya dulu teman-teman, mentalnya dulu kita lawan teman-teman. Mental, bagaimana caranya untuk melawan mental? Kita tuh sudah bisa bawa mobil, kita sudah bisa bawa motor, bawa kendaraan, tapi punya ketraumaan khusus. Bukan berarti saya harus belajar lagi, mengemudi lagi, bukan teman-teman. Yang perlu kita belajar itu mental kita, untuk mendobrak mental kita. Bagaimana caranya? Mau tidak mau, yang mempunyai asam lambung gut anestesi psikomatis campur disorder teman-teman, di sini harus benar-benar mendobrak mental tersebut.
kita ambil risiko, walaupun saya keliengan, walaupun saya pusing, walaupun dada saya cuka-cekit, walaupun saya masih mencret, walaupun mata masih buram, walaupun telinga masih berdenging, teman-teman. Lawan, tidak akan terjadi apa-apa, teman-teman. Percaya, tidak akan terjadi pingsan. Apalagi sampai mati mendadak, tidak akan. Yang mempunyai atau penderita asam lambung GERD anestetik psikomatis, itu walaupun kita terapi, jalan-jalan dan sebagainya, tidak akan terjadi pingsan. Kenapa? Oh, saya nggak berani serasa mau pingsan. Itu kan perasaan Anda saja. Itu kan hanya kecemasan Anda saja. Itu kan hanya pola pikir Anda saja. Seolah-olah saya mau pingsan, saya mendekati M, saya mau seperti ini, mau seperti itu. Wah, seolah-olah saya terpuruk banget. Itu kan hanya perasaan Anda saja. Pada hakikatnya kita itu sehat, kita itu normal, sama dengan yang lain. Begitupun sama ketika kita bawa kendaraan karena kita punya trauma. Ada yang lain takut, ada kendaraan yang lain takut. Aduh takut. Aduh bagaimana nih? Udah ada panic attack dulu. Sudah ada panic attack dulu, gitu kan? Itu yang bisa membuat kita nggak bisa untuk melatih mental, teman-teman. Jadi orang yang pejuang anxiety psikomatis disorder ini, teman-teman, dia harus berani bertarung, gitu. Berani bertarung. Orang yang menonton konten-konten saya harus sembuh daripada anxiety psikomatis. Kenapa saya bisa bicara begini? Saya pun ngalamin 2 tahun, gila gua. 2 tahun gua juga nggak pergi kemana-mana. 1,5 tahun kagak pergi kemana-mana. Di rumah aja ngerem, jangankan pergi keluar, ke kamar mandi aja takut. Itu saya dulu. Dan penyakit ini tidak memandang kepada siapa, usia berapa. Tuh, mau pejabat, mau kiai, mau orang pinter. Ini kalau dia udah kena penyakit, bukan berarti orang ini imannya nggak punya, imannya lemah. Wah, masa takut mati? Bukan berarti itu. Gitu. Jadi mental, bener-bener mental. Apa? Punya ketraumaan khusus, punya kekhawatiran khusus. Apalagi saya bolak-balik rumah sakit, sebelah saya meninggal gara-gara begini, sebelah saya juga drop, mental saya jadi down. Itu dulu itu saya. Terus lama-kelamaan saya harus bagaimana nih? Mau tidak mau saya melawan mental tersebut. Menjadi mental baja, teman-teman. Saya memberanikan diri, walaupun pergi keluar saya balik lagi, pergi keluar saya balik lagi. Nah, untuk melatihnya itu nggak jauh, teman-teman. Setiap video saya pasti akan saya saya pasti akan mengatakan pagi-pagi olahraga, jalan kaki saja, olahraga ringan, gitu, jalan kaki aja, yang penting kita senang, pikiran fresh, gitu, teman-teman. Terus air hangatnya 8-10 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang dari 8-10 gelas, teman-teman. Air hangat, stop dulu deh pakai air-air yang lain, kita rutinkan air hangat, teman-teman. Kenapa kok bisa dirutinkan suruh minum air hangat dengan rewelnya? Kenapa? Satu, dia menetralisirkan itu asam lambungnya di situ. Terus juga aliran darah juga lebih normal lagi, teman-teman. Itu bagus kok. Nah, terus yang kesemutan itu kalau kita minum air hangat terus rutin gitu kan, insya Allah akan berkurang, teman-teman. Apalagi sampai di olahraganya dia dijaga, teman-teman. Itu nggak usah khawatir, teman-teman. Nah, untuk melawan mental seperti itu, maka saya pun sama, teman-teman. Kenapa saya bisa rewel? Susah, karena saya bukan ahli. Saya bukan dokter, teman-teman. Saya berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman saya. Yang parahnya itu 2 tahun. Nah, 1 tahun itu saya masa pemulihan. Masa pemulihan itu walaupun nggak sampai 1 tahun. Ketika ada 1-2 bulan itu ketika saya rutinkan jalan kaki, saya harus melawan mental-mental saya. Saya olahraga pagi, teman-teman. Masya Allah, teman-teman. Begitu saya jalan keluar, baru jogging, baru ini udah takut, udah down, keringetin keluar, udah perasaan gak karuan-karuan, serasa mau mati, seolah-olah, aduh saya jangan-jangan hari ini mati nih. Selalu begitu aja dan tidak terjadi apa-apa, teman-teman. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Lagi pula juga kalau penderita asam lambung GERD anestetik psikomatis itu kan bukan penyakit bahaya, bukan, teman-teman. Jadi teman-teman harus semangat, teman-teman. Buktinya kenapa? Kalau lihat nih sekarang, teman-teman, berapa tahun teman-teman ngalami punya asam lambung GERD anestetik psikomatis, katanya saya kalau seolah-olah mau pingsan, saya keliengan, tuh jangan-jangan saya mau M, aduh saya mana 2 tahun, 3 tahun, tuh teman-teman sudah menjalankan selama sekian tahun, bisa buktinya pingsan enggak? Enggak. Mati enggak. Sampai sekarang pun masih bisa nonton video-video saya, tuh lihat. Jadi pada hakikatnya kita itu baik-baik saja, teman-teman. Kita itu baik-baik saja, enggak sampai terjadi yang parah-parah yang seperti apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan. Tidak, teman-teman. Itulah anxiety. Makanya yang perlu diketahui yaitu mental. Nah, mentalnya seperti apa? Mau tidak mau harus melawan mental tersebut, teman-teman. Harus semangat, teman-teman.
Ayolah teman-teman, please teman-teman, biar teman-teman bangkit, biar teman-teman ayo berjuang untuk melawan mental tersebut agar kita pergi daripada anxiety, lingkaran setan ini teman-teman. Yang terkenalnya anxiety itu pikiran lingkaran setan teman-teman. Maka kita harus pergi dari sini. Belajar cuek, belajar masa bodoh dengan anxiety, dengan sensasinya. Yang jelas kita harus bisa melawan mental kita. Pergi sholat Jumat, pergi satu ke keramaian, pergi berkendara, pergi jogging, olahraga, walaupun kelayangan dikit-dikit, paksain dulu. Kalau memang nggak kuat, diem dulu, tapi bukan berarti diem terus nyerah, tidak mau olahraga lagi terus, jangan dilawan teman-teman. Nanti teman-teman bisa dan hilang. Saya pun sama, sehingga sampai sekarang pun rasa sakit itu lupa teman-teman, sensasi itu lupa sama sekali gitu teman-teman. Nanti kalau sudah mendekati 95% gitu kan, tetap cemasnya ada, mentalnya masih ada, anxiety juga masih ada, tapi bisa dikendalikan teman-teman. Nah, dari untuk yang fase-fase yang baru 50% teman-teman itu, tolonglah teman-teman, kalau memang teman-teman sudah periksa ke dokter, semuanya normal, jantung normal, terus bagian di scan sudah normal, terus usus juga normal, baru semua menurut dokter itu aman. Lalu apa yang harus dipikirkan, apa yang harus dikhawatirkan, apa yang harus dicemaskan? Tapi Kang, rasanya kayak gini Kang, rasanya kan begini, beda loh, kelayangannya kayak mau pingsan, beda lagi kepala belakangnya sakitnya begini, beda lagi rasa tremornya bagaimana, terus dadanya bagaimana, beda. Itu kan menurut Anda. Hasil dokter bagus, kita nggak ada apa-apa, aman-aman saja. Kenapa harus dipikirkan, mendiagnosa sendiri? Kenapa harus dibikin pusing sendiri? Kenapa harus dibikin sakit sendiri? Ayolah, wayahe. Udah waktunya kita harus sehat, kita harus bangkit. Dan percaya teman-teman, kalau teman-teman sudah sehat, nggak mungkin nonton channel ini, nggak mungkin ngedenger video-video saya lagi, nggak akan mungkin teman-teman. Makanya ayo teman-teman bangkit, biar teman-teman sehat. Nggak usah berpikir tentang penyakit berat, penyakit perang, nggak usah. Kalau memang nyatanya dari dokter kita itu memang sehat dan kita itu normal, nggak ada apa-apa teman-teman, normal, belas normal, ya udah. Kita harus melawan mental kita. Kita sadar diri teman-teman, bahwa yang sakit ini adalah mental kita, bahwa yang sakit ini adalah anxiety kita. Kita harus pergi daripada sensasi, kita harus pergi dari melawan mental tempe tersebut teman-teman. Kita lawan teman-teman. Kalau sensasi jangan ditolak, karena sensasi datang nggak bisa ditolak. Terima dulu sensasinya, tapi kita cuek teman-teman. Gitu, terima sensasinya, cuek, lupa, alihkan kayak dengan kesibukan yang lain. Itu nggak lama sensasi hilang sendiri teman-teman, hilang. Senormal-normalnya orang yang punya asam lambung, senormal-normalnya dia nggak punya penyakit asam lambung. Tapi kalau pola pikirnya terlalu berat teman-teman, asam lambung yang normal juga akan kebuka, akan naik reflux teman-teman. Itu pasti teman-teman. Contoh begini teman-teman, kita mau melewati tempat yang paling serem teman-teman. Padahal di tempat yang paling angker, yang serem itu, di malam hari, itu nggak ada apa-apa. Dan nggak gimana-gimana. Tapi karena kita mentalnya mental tempe, teman-teman. Aduh, saya takut. Tapi dia dipaksain. Takut dipaksain. Tuh, takut keringet dingin, jantung berdebar. Karena dia takut. Padahal ya nggak apa-apa, aman-aman aja. Itulah kerjanya anxiety, teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih merasakan dadanya suka berdebar, ya gitu kan, terus suka celekit, itu suka kelingan, itulah anxiety teman-teman. Pada hakikatnya teman-teman tuh sehat, nggak ada penyakit apa-apa, hanya melawannya mental kita teman-teman, agar kita pergi daripada anxiety. Karena orang anxiety itu lebih dominan. Begitu ketika sakit dia selalu mendiagnosa sendiri. Sudah dia mencari tahu tentang sensasi, tentang penyakit, ya selalu kepo, sudah dikasih tahu, diperiksa. Udah tahu di EKG, normal kata dokter. Apakah teman-teman yang dikatakan dari dokter sudah dikatakan normal? Terus teman-teman langsung, wah enakan terus sembuh? Enggak kan? Enggak teman-teman. Kenapa? Karena masih punya mental tempe dan punya anxiety. Walaupun kata dokter normal, sehat gak apa-apa. Tapi karena anxiety kita rusak, karena psikomatisnya kita rusak teman-teman. Nah, ini yang akan menjadikan dikatakan gak percaya. Gitu. Tapi ketika nonton video-video yang menjadikan motivasi, oh iya merasa semangat lah. Sadar diri wahai teman-teman saudaraku dimanapun berada, seluruh Indonesia, bahkan Thailand, Hong Kong, Malaysia, tolong. Sadar diri bahwa kita itu sehat, kita tuh punya penyakit hanya mental saja. Kita hanya gangguan mental saja. Maka ujung-ujung yang punya penderita asam lambung, GERD, anxiety psikomatis, ujung-ujungnya kemana teman-teman? Ujung-ujungnya pergi ke psikiater. Bayangkan coba.
Hubungannya kan nggak ada. Karena apa? Kejiwaan kita yang kurang. Maka insya Allah teman-teman yakin, sadar diri, wahai teman-teman, biar teman-teman bangkit sehat selalu teman-teman. Maka kita harus melawan mental kita, menjadikan mental baja yang dulu punya mental tempe, sekarang sudah mempunyai mental baja untuk pergi daripada anxiety tersebut. Gitu. Kita capek teman-teman. Mau sampai kapan? Inilah kesempatan kita. Ayo, saya berbagi motivasi agar teman-teman bisa bangkit lagi. Kasihan suami, anak, istri, saudara, kakak, adik, kasihan keluarga-keluarga teman-teman kita. Maka kita harus bangkit teman-teman. Mau kapan lagi? Kalau nggak dari sekarang. Kita berobat ke sini sudah, ke sana sudah, kemana-mana muter-muter masih kayak gini saja. Karena kita masih ada di lingkaran setan teman-teman. Masih ada di lingkaran setan. Kita harus pergi daripada anxiety tersebut untuk melawan mental tersebut yang dulunya kita mental tempe, sekarang menjadi mental baja. Mau nggak mau kita harus berperang dengan mental-mental ini. Kita harus berperang dengan mental-mental tempe ini. Mau nggak mau resikonya kita ambil, walaupun itu tidak akan terjadi apa-apa teman-teman. Jangan takut teman-teman, lawan mental tersebut. Walaupun sensasi bermunculan, walaupun ada sensasi yang dikatakan keliengan, mata buram dan sebagainya, lawan, nggak akan terjadi apa-apa. Serasa mau pingsan Kang, nggak usah khawatir, nggak akan terjadi apa-apa. Lawan saja, keringet dingin wajar. Karena ini kita lagi melawan mental kita, insya Allah. Baik teman-teman, mudah-mudahan teman-teman menjadi nambah semangat lagi. Jangan ragu teman-teman, teman-teman itu sebetulnya sehat teman-teman. Teman-teman itu sehat, yakin, hakul yakin teman-teman itu sehat. Hanya pola pikirnya saja, hanya mentalnya saja. Jadi insya Allah dengan adanya video ini mudah-mudahan jadi bermanfaat buat teman-teman semuanya. Itu mudah-mudahan jadi wasilah untuk jalan menuju sehat lagi, sembuh lagi, sehat total. Alhamdulillah teman-teman. Karena posisi udah maghrib teman-teman. Mohon maaf nih, di sini baru maghrib. Saya posisi lagi di Jawa Tengah ini. Besok saya jadwal ke Bogor sama Cianjur teman-teman. Ini baru pulang, ini juga baru pulang banget, langsung bikin konten. Terus saya besok mau ke Cianjur sama ke Bogor dan ke Bandung teman-teman. 3 tempat, Cianjur dulu, Bogor, baru ke Bandung teman-teman. Besok hari Senin teman-teman saya berangkat. Malam ada acara di sini. Baik teman-teman, yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi. Al-insan dan makanul khotowan nisan. Saya manusia biasa, tempat salah dan khilaf, jadi mohon maafnya. Barangkali salah-salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, dan mudah-mudahan saya berharap teman-teman sehat lagi. Ayo semangat. Saya udah buka sedikit demi sedikit, tapi saya akan tetap bikin video buat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman menjadi sehat walafiat insyaallah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.